Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandriang dengan NIM 220250502039. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2022. Di sini saya akan menerangkan presentasi saya mengenai pembahasan yaitu pengenalan RPL atau rekayasa perangkat lunak, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dedi Suwarna, Eskom Mkom. Baik, yang pertama kita langsung ke dalam materinya. Di materi rekayasa perangkat pengenalan atau RPL rekayasa perangkat lunak ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada rekayasa perangkat lunak itu sendiri, kemudian tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak, kemudian yang ketiga ada kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir adalah prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Kita masuk ke dalam rekayasa perangkat lunak. RPL atau rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris yaitu Software Engineering atau SE adalah disiplin ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Yang dimana tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan dapat dipercaya. Adapun tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak atau RPL mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memperbarui fungsi, kemudian menciptakan user friendly, kemudian mengintegrasi peralatan mekanikal, dan yang terakhir yaitu melakukan perawatan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak, yaitu ada 5. Yang pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara. Kemudian, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, dapat mengikuti keinginan pengguna. Kemudian, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya, serta dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ada beberapa prospek kerja rekayasa perangkat lunak atau RPL. Yang pertama yaitu developer IT. Nah, developer IT ini yaitu mengembangkan software-software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien, seperti pada software game atau software untuk kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua adalah programmer. Programmer adalah orang yang bekerja membuat program atau software komputer tertentu dengan tujuan memudahkan pekerjaan dari klien yang membutuhkan. Jadi si programmer ini adalah orang yang bekerja untuk membuat atau merekayasa suatu perangkat atau software yang dibutuhkan. Kemudian ada IT konsultan. Nah, IT konsultan ini adalah salah satu pekerjaan yang juga memiliki banyak peluang. Peran dari pekerjaan ini adalah sebagai perancangan dari awal hingga evaluasi suatu penerapan IT. Kita masuk ke nomor 4 yaitu sistem analis. Nah, sistem analis ini bekerja sebagai penganalisa yang menganalisis suatu sistem. Hasil dari pekerjaannya akan digunakan oleh programmer. Jadi sistem analis ini mengerjakan suatu pekerjaan, lalu dari hasil pekerjaannya itulah yang dibuat oleh seorang programmer. Seorang sistem analis harus mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang hendak dirancangnya. Jadi, bagus tidaknya suatu program yang dibuat itu sangat berdampak dari bagaimana cara kerja sistem analis. Karena sistem analislah yang melakukan perbandingan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan dirancang atau sistem yang akan dibuat. Kemudian ada database engineer. Database engineer ini tugasnya sebagai pembuat desain serta memonitoring suatu database yang cukup kompleks. Jadi sistem analis yang melakukan perbandingan, kemudian programmer yang membuat, dan ada database engineer yang akan membuat desainnya. Kemudian ada web engineer.
Web engineer ini adalah orang yang bertugas merancang dan membangun website, bertanggung jawab atas layanan dan kemudahan dari website tersebut. Kemudian ada Intelligent System Developer. Software-software yang dikembangkan oleh pekerjaan ini berhubungan dengan intelijen seperti image recognizer. Kemudian yang terakhir ada software tester. Nah, software tester ini adalah bidang pekerjaan yang memiliki peran khusus untuk menguji sebuah software atau perangkat lunak. Jadi di proses pekerja rekayasa perangkat lunak ada 8. Yang pertama ada developer IT, yaitu yang mengembangkan software-software. Kemudian ada programmer yang membuat software tersebut. Kemudian ada IT konsultan yang kemudian sebagai perancang dari awal hingga evaluasi penerapan IT-nya. Kemudian sistem analis yang membandingkan, memberikan ide-ide kepada seorang programmer. Kemudian ada database engineer yang bertugas untuk mendesain dan mengatur suatu database-nya sehingga cukup kompleks atau sehingga program itu memiliki database yang baik. Kemudian ada web engineer, yaitu orang yang bertugas merancang dan membangun website. Adalah web engineer ini orang yang bertanggung jawab atas layanan, bagaimana penggunaan dan kemudahan dari website tersebut. Kemudian tadi kita bahas ada Intelligent System Developer, itu software-software yang dikembangkan dari Intelligent System Developer ini itu seperti image recognizer. Kemudian itu salah satu contohnya. Kemudian software tester. Nah, software tester ini tadi dijelaskan bahwa software tester ini adalah bidang pekerjaan yang memiliki peran khusus untuk menguji sebuah software atau perangkat lunak. Jadi software tester ini juga dibutuhkan untuk menguji suatu aplikasi atau suatu alat yang telah kita buat. Jadi di dalam website, setelah kita membuat websitenya, maka akan diuji oleh software tester. Nah, kemudian selesai. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Presentasi mengenai pengenalan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.